kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari ada kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, dari kelompok 3 dulu, perkenalkan nama saya Endang Febrianti. Saya Cantika Nurahim. Dan saya Nurhayati. Baik, kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Septiani. Saya Ferdiansyah. Saya Aisyah Agustin. Perkenalkan kami dari kelompok 5, nama saya Uswatun Hasanah. Saya Fitri. Saya Insyara Banu. Oke teman-teman, jadi inilah yang akan melakukan gallery walk di dalam video ini. So, buat kalian, selamat menyaksikan. Oke kakak-kakak, maka silakan dilihat. Ini yang screenshot dari kelompok 3. Ada beberapa kasus, boleh dilihat-lihat dulu. Untuk kasus yang pertama, dia udah ada miskonsepsinya, kemudian ada pemahaman sedikit tentang pembelajaran mendalam, ada juga solusi dari miskonsepsi yang memberikan di sini. Boleh dilihat terus. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Siap. Lanjut. Nah, ini untuk kasus yang kedua. Jadi penjelasan pemahaman awalnya, kemudian kegiatan belajar yang dilakukan pada kasusnya, kemudian ada penjelasan juga sedikit tentang prinsip-prinsip deep learning. Ini berdasarkan kasus 2 tadi ya? Iya, ini berdasarkan kasus 2. Solusinya. Solusinya udah ada di sini. Oke, lanjut Pak. Dan ini yang terakhir kasus 3. Kreatif sekali ya. Kasih, terus yang ini ada konsep juga, penjelasan sedikit. Kemudian ada pendapat kontekstualnya seperti apa. Analisis kegiatan. Dan ini analisis kegiatan. Ada 5 ya tanya. Iya. Untuk kasus 1 tadi Kak, saya tolong dijelasin miskonsepsi yang terjadi pada guru tersebut dalam mengajar itu gimana sih? Kenapa sampai muncul miskonsepsi Iya. ini gitu ya? Jadi di cerita itu kan ada guru SD yang ngajarkan tentang siklus air. Nah, di situ gurunya itu cuma menjelaskan, sedangkan siswanya disuruh duduk diam dan mendengarkan. Oke. Nah, di situ setelah guru menjelaskan, siswanya ini diminta untuk menghafal. Nah, ketika menghafal ternyata anaknya ini bisa mengulang siklusnya dengan benar gitu. Nah, di situ guru menganggapnya itu udah paham nih, mereka udah paham sama siklus air, jadi mereka dikasih pertanyaan lain terkait siklus air ini. Nah, sekali ditanyakan dengan konsep-konsep yang lain, dengan berdasarkan kehidupan nyata dari sekitar mereka, ternyata mereka nggak bisa jawab. Nah, disitulah muncul miskonsepsi. Jadi, miskonsepsi yang muncul itu adalah guru mengukur pemahaman siswa pada materi siklus air dengan hafalan. Padahal kalau misalnya pembelajaran di luar nih, itu kan harusnya berdasarkan proses mereka belajar ya, bukan proses mereka menghafal. Ya, seperti itu. Jadi hanya sekedar hafalan saja. Iya. Oke, bagus sekali. Nah, ini kan ada miskonsepsinya Pak. Kalau misalnya Kakak sekarang kan Kakak dari yang dulu nih. Terus menurut Kakak nih solusi apa yang akan Kakak pakai dari miskonsepsi ini? Masih pertanyaannya ya. Jadi dengan munculnya miskonsepsi ini tentu ada beberapa solusi yang perlu kita terapkan sebagai guru ya. Terus untuk yang pertama di sini adalah mengintegrasikan pengalaman belajar sesuai tahapan pada perangkat ajar. Jadi di sini kita bisa menyusun perangkat ajar sesuai pengalaman belajar pada pembelajaran deep learning seperti itu. Kalau di cerita itu kan dijelaskan kalau misalnya pengalaman belajar itu mulai dari refleksi. Seharusnya kan kemudian dia juga ada menghafal. Seharusnya kan tidak pakai menghafal ya, langsung saja kan sesuai urutannya. Nah, urutan ini diintegrasikan ke perangkat ajar. Selain itu karena di ceritanya siswa yang cuma duduk diam, jadi seharusnya kan siswanya itu
dilibatkan dalam proses belajar. Kemudian selama proses pembelajaran juga guru bisa ngasih pertanyaan pemantik nih. Pertanyaannya kira-kira yang sesuai sama kehidupan nyata siswa. Misalnya kemana sih atau dari mana sih sebenarnya asal air hujan itu turun gitu. Jadi kita bisa tanyakan itu. Kemudian dalam proses pembelajarannya kita juga bisa memberikan eksperimen sederhana. Contohnya kan kayak mengamati air panas di dalam gelas, kemudian ditutup sama plastik atau penutupnya lah. Nanti kan ada bukunya tuh. Nah mereka disuruh mengamati itu. Bisa dimasukkan dalam pembelajarannya. Nah jelas belum Kak? Oke, jelas. Oke, terima kasih. Untuk yang lain ada pertanyaannya? Tidak ada sih Kak. Tidak ada. Sudah bagus sekali. Oke, untuk bagian ini kasus yang dibahas. Kasus yang kedua yaitu seorang guru menjelaskan materi rasio perbandingan, di mana guru tersebut memberikan suatu aktivitas kepada muridnya, yaitu memberikan contoh konkret di dalam pembelajaran tersebut di materi rasio, yaitu menyediakan 3 botol air sirup dan juga 6 botol air mineral. Nah, gimana caranya? Cara gurunya itu memberikan sesuatu kayak praktik kepada muridnya, di mana mereka disuruh meracikan air sirup dengan air mineral tersebut. Nah, dengan menggunakan prediksi murid mereka masing-masing. Nah, jadi pada saat praktik tersebut ternyata hasilnya ada rasanya yang kemanisan, ada rasa yang hambar. Nah, jadi di sini merupakan praktik dalam pembelajaran yang mengaitkan dengan kontekstual, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya membuat air gitu kan, membuat air teh. Nah, di sini contohnya itu membuat air sirup. Nah, ini di kasus yang kedua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh saya cek dulu ya. Oh iya, silakan. Tadi kegiatannya ada. Diberikan juga soal lingkungan. Iya. Oke, jadi ini kayak misalnya ini kan sudah dijelaskan tadi tentang praktik sirupan. Jadi menurut kakak ini kalau misalkan untuk kegiatan yang menonjol pada kegiatan ini apa Kak? Kegiatan yang menonjol itu adalah di prinsip bagian bermakna. Kenapa? Karena di pembelajaran tersebut murid mengalami langsung dan menghubungkannya dengan konteks nyata, seperti mereka tidak hanya sekedar mendengar guru menjelaskan suatu konsep rasio, tetapi juga praktik langsung terkait dengan pengalaman mereka sehari-hari, yaitu meracikan air sirup dan juga air mineral gitu. Nah, untuk kasus ini ada nggak yang juga perlu ditonjolkan dalam pembelajaran yang diperlukan? Yang perlu ditonjolkan itu di bagian ini, di bagian menggembirakan, karena yang paling ditonjolkan itu bermakna. Nah, yang perlu ditonjolkan dari dalam pembelajarannya apa kira-kira? Yang bermakna, karena murid mengalami langsung dan menghubungkannya dengan konteks nyata. Nah, namun yang paling diperkuat lagi untuk ditonjolkan dari ketiga prinsip tersebut adalah ini, berkesadaran. Karena guru dapat menambahkan sesi refleksi terstruktur seperti yang pertama, pertanyaannya itu apa yang terjadi jika perbandingan diubah, kemudian apa kesalahan berpikir yang tadi muncul, kemudian yang ketiga, mengapa jarak lebih jauh tidak selalu berarti lebih cepat. Karena sebelumnya itu mereka ada miskonsepsi, karena mereka mengira ketika membandingkan suatu jarak itu jika jaraknya lebih jauh maka itu yang lebih cepat sampainya, padahal tidak. Karena konsep rasio itu bukan berarti yang paling panjang paling cepat, tetapi rasio itu adalah membandingkan dua besaran yang berbeda. Oke sih Kak, untuk itu saya sudah jelas juga, tidak bagus desainnya. Kemudian kalau ada yang bisa ditambahkan? Iya,
tadi kan udah dijelaskan kan, tadi ada pengalaman konkretnya juga, ada abstraknya juga. Nah jika kita hubungkan dengan pembelajaran mendalam, ini kan ada tiga ya, ada refleksi, mengaplikasi, dan memahami kan. Nah kira-kira di studi kasus 2 ini gimana alurnya? Apakah merefleksi dulu, baru mengaplikasikan lalu memahami, atau gimana? Baik, di kasus yang kedua ini, pada saat praktik pembelajarannya itu dimulai dari mengaplikasi, karena guru memberikan langsung aktivitas kepada peserta didik, yaitu meracikan air sirup dan juga air mineral. Nah, setelah mereka mengaplikasikan, setelah mereka melakukan aktivitas yang sudah diberikan oleh guru, mereka baru memahami konsep dari rasio tersebut. Nah, kemudian setelah memahami konsepnya, mereka juga diberikan kegiatan refleksi, di mana ada terdapat miskonsepsi tadi diluruskan pada saat kegiatan merefleksi setelah memahami konsep yang sudah dibahas. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fitri, ini Sahibainu, dan Suatu Hasanah. Dan ini merupakan sertifikat yang telah kami buat. Silakan diperkenalkan yang melihatnya. Untuk yang pertama yaitu miskonsepsi dari ketiga kasus yang kita bahas pada hari ini. Silakan aku baca terlebih dahulu. Ya. Kasus 1 ya Kak ya? Ini adalah sisi kasusnya. Kemudian ini langkah-langkah atau solusi yang kami berikan untuk studi kasus 1. Ini sih studi kasus 2 ya. Jadi kita sekarang fokus ke studi kasus 3 ya, tentang teks eksposisi. Silakan kakak baca terlebih dahulu. Saya ada baca nih di awal tentang ini miskonsepsi kan yang ketiga. Yang satu kedua saya udah paham. Nah yang ketiga nih kan kelompoknya menuliskan bahwa guru berpikir nilai hasil tes yang dilakukan peserta didik menandakan bahwa proses pembelajaran sudah baik. Pada kenyataannya nilai tersebut hanya menunjukkan kemampuan mengingat materi, bukan memahami. Nah jadi dari mana sih kelompok kakak itu menemukan hal kesalahan yang dilakukan oleh guru dalam studi kasus itu? Baiklah, saya ingin menjelaskan bagaimana kami menentukan miskonsepsi dari kasus 3, yaitu tentang teks eksposisi. Nah dari setelah membaca kasus 3, kami berpendapat bahwa dalam hal tersebut miskonsepsinya adalah di mana guru tersebut sudah berpikir bahwa apa yang dilakukan sudah termasuk dalam pembelajaran mendalam, yaitu dengan menggunakan pemberian soal pilihan ganda yang dimana isinya tentang pemahaman gagasan utama, kemudian kunci kosakata yang ada pada teks eksposisi seperti itu. Akan tetapi menurut kami mengapa itu miskonsepsi, karena seharusnya pembelajaran mendalam itu haruslah bermakna, menggembirakan, kemudian berkesadaran. Nah dari kasus tersebut yang sangat kurang atau pembelajaran mendalam yang sangat kurang atau dangkal di situ menunjukkan bahwa kurangnya kebermaknaan dan berkesadarannya, sehingga disitulah mengapa kami menetapkan itu kegiatan tersebut
belum masuk dalam pembelajaran mendalam. Oh, berarti dikatakan belum mendalam itu karena tadi gurunya tuh ngasih soal pilihan ganda Iya. gitu ya. Jadi anak-anak tuh belum terlalu mengerti gitu ya. Iya, secara konsep mungkin dia mengerti, maksudnya materi yang diajarkan mungkin dia mengerti, tapi secara nyata atau pemahaman dia masih kurang seperti itu. Oh, begitu. Berarti istilahnya kurang bermakna lah Kurang pembelajarannya. bermakna dan kesadaran. Nah, jadi saya cuma itu aja sih, nggak ada yang mau saya tanyakan lagi. Jadi cukup. Tadi saya juga lihat di bagian kasus 3 itu kan ada di kasus 3 ini kan ada kayak kontekstualisasi. Kontekstualisasi ini kan diperlukan di pembelajaran mendalam. Nah, sini ini ada udah dikasih contoh sama kelompok kakak kan. Jadi menurut Kak Fitri, kontekstualisasi seperti apa yang seharusnya dilakukan dulu? Jadi guru itu sebenarnya lebih fokus kontekstualisasi seperti apa? Nah, dalam kasus 3 ini kan mengenai teks eksposisi. Nah, untuk kontekstualisasinya dalam pembelajaran di sekolah tentunya lebih baik guru itu memberikan atau memerintahkan kepada siswa untuk melihat fakta atau pengalaman nyata, di mana di sini bisa menggunakan lingkungan sekolah sebagai observasi untuk menyusun fakta-fakta agar bisa menjadi argumentasi atau pendapat yang akan disusun dalam teks eksposisi seperti itu. Jadi isi teks eksposisi itu sesuai dengan pengalaman nyata peserta didik, sehingga peserta didik memahami secara mendalam seperti apa teks eksposisi yang baik, kemudian pemahamannya, pemahaman konsepnya itu berdasarkan dari pengalaman nyata. Bisa kita lebih baik kalau dia murid itu diajak ke lingkungan langsung gitu Ya, ya. seperti itu. Ya, mereka lebih paham dan sadar bahwa Pembelajaran menjadi pembelajaran menjadi lebih bermakna. Ada yang ingin ditanyakan kembali? ada terus Kak lagi. Misalnya juga bagus. Bagus kok. Terima kasih. Tidak terlalu ramai tapi bagus gitu, cantik gitu, enak dibaca juga. Bagus.